kami. Halo, rekan Andreas. Oke, baik, Dea. Andreas, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya maksud dan juga tujuan Ombudsman RI ini datang ke Sulawesi Utara? Iya, mereka kemari ke Sulawesi Utara itu dalam rangka untuk melakukan pemantauan mitigasi atau sistem keamanan terhadap bencana alam dan bencana non-alam. Nah, hal itu disampaikan bahwa demi mencegah terjadinya atau mencegah peristiwa yang ada di Lapas Tangerang terulang kembali, yaitu di mana telah terjadi peristiwa kebakaran. Nah, untuk fasilitas-fasilitas Kemenkumham yang ditinjau yaitu diantaranya ada lapas, lembaga pemasyarakatan Tuminting, ada rumah detensi imigrasi atau Rudenim Manado, dan yang kemudian ada rumah tahanan kelas 2A, kelas 2A di Malendeng, dan yang terakhir itu ada di Tondano, lembaga pemasyarakatan Tondano. Nah, kemudian mereka di sana itu ya selain mitigasi juga dilakukan pemantauan terkait bagaimana kesiapan para personel dan para tahanan yang ada di situ. Ya, demikian deh. Ya, Andreas. Lalu, apa saja sasaran dan juga temuan saat Ombudsman RI ini melakukan kunjungan untuk mengecek fasilitas Kemenkumham? Nah, untuk sasaran-sasaran yang ditargetkan oleh Ombudsman ini, diantaranya itu adalah signal fire system atau sistem pendeteksi kebakaran itu harus ada di setiap lapas atau rutan ataupun rudenim itu harus ada. Dan kemudian apakah dari sisi lokasinya yang strategis, berlokasi di dekat area pemukiman atau berlokasi di dekat sungai, itu juga sangat diperhitungkan. Nah, jika beberapa di antaranya sudah terpenuhi, maka lapas atau rutan itu dinyatakan aman dan sudah standar dalam beroperasi. Namun jika salah satu misalnya kapasitas yang sudah tidak memenuhi standar atau sudah over capacity, maka akan dipertimbangkan akan dipindahkan atau dipindah lokasikan ke lokasi yang lebih strategis atau yang dekat sumber air, agar misalnya jika tidak diminta-minta terjadi peristiwa yang Tidak diinginkan. bencana kebakaran itu agar bisa diantisipasi. Nah, dan untuk temuan-temuan yang ditemukan di lapas atau rutan itu, di mana kalau di lapas Tuminting itu ditemukan adanya lantai atau sudah rawan banjir gitu ya lokasinya. Nah, di mana kalau waktu hujan tiba itu genangan air itu sudah mulai menggenangi setinggi mata kaki. Apalagi kalau sudah hujan deras. Nah, itu mereka sudah harus bersiap-siap untuk menguras air. Nah, dan untuk di Lapas Tuminting juga areanya sudah sangat dekat dengan area padat penduduk, sehingga dipertimbangkan untuk melakukan relokasi atau pemindahan lokasi lapas. Nah, dan kemudian di Rudenim itu ada beberapa temuan, salah satunya di rumah detensi itu ada warga negara asing asal Afghanistan yang dibebaskan, bukan dibebaskan, diberi kelonggaran untuk melakukan berbaur dengan masyarakat. Nah, itu juga merupakan suatu perhatian dari Ombudsman agar kiranya warga-warga negara asing ini bisa mendapat pengawasan dari TNI, Polri ataupun dari BIN gitu. Ya. Baik. Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kapolsek Percut Setuan, AKP Jan Peter Napitupulu. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda.
Kita beralih ke Sumatera Selatan. Puluhan mitra menduduki kantor Koperasi Darsa Harga Darussalam atau DHD Farm Indonesia Kelurahan Sukamaju, Palembang. Mereka ingin menanyakan kejelasan investasi ikan lele organik yang mereka ikuti. Mereka menuntut pihak manajemen segera mengembalikan uang yang telah disetor, termasuk janji keuntungan yang dijanjikan oleh Koperasi DHD Farm Indonesia. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sinta Anggraini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sinta. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Sinta, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkap sampai bisa para mitra ini menduduki kantor DHD Farm Indonesia? Investasi apa juga sebenarnya yang dijanjikan oleh DHD Farm Indonesia ini? Baik, Dea, sebelumnya memang sudah kami laporkan bahwa kantor DHD yang ada di Kota Palembang itu didatangi oleh puluhan orang yang tergabung dalam mitra investasi di dalamnya, di mana PT DHD, maksud kami Koperasi DHD sendiri menjanjikan investasi berupa ikan lele organik pada setiap orang yang ingin bergabung sebagai mitranya, dengan janji bahwa dari setiap keuntungan yang diserahkan, maksud kami dari setiap modal investasi yang diserahkan itu akan mendapatkan keuntungan 8%. Namun dalam kenyataannya seiring waktu berjalan, para mitra yang telah menyetorkan uang yang bahkan hingga ada yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta tidak kunjung mendapatkan hasil dari investasi yang sudah mereka tanamkan. Begitu deh ya. Ya, lalu terkait kondisi ini, apakah sudah ada sikap atau hal yang dilakukan oleh PT DHD ini, Sinta? Baik, kemarin kami sempat mewawancarai perwakilan dari Koperasi DHD sendiri, di mana mereka mengatakan bahwa penyebab dari macetnya keuangan di Koperasi DHD adalah karena adanya dugaan penyelewengan dana oleh manajemen yang pertama, di mana ketahui bahwa saat ini Koperasi DHD sendiri sudah dikelola oleh pihak manajemen yang kedua seperti itu, di mana mereka menduga dari pihak PT Koperasi DHD sendiri bahwa manajemen lama melakukan penyelewengan dana sehingga Koperasi DHD sudah melaporkan tindakan itu pada aparat kepolisian, dan perwakilan dari DHD tersebut juga menyampaikan rasa permintaan maaf kepada seluruh mitra dan meminta kepada seluruh mitra untuk bersabar sebab mereka juga sedang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Seperti itu deh ya. Ya, lalu apakah sudah ada langkah hukum yang diambil atas apa yang terjadi di Koperasi DHD ini? Baik, hingga kemarin sudah ada 3 orang dari mitra DHD yang sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, tepatnya di Polda Sumsel. Atas laporan yang ada kemarin Kasubdit 4 Polda Sumsel itu mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat tim khusus yang untuk menangani dari persoalan ini, mengingat memang jumlah mitra dari Koperasi DHD sendiri banyak, sehingga ada kemungkinan akan ada korban-korban lain yang melapor seperti itu. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa kemarin itu sempat beredar kabar bahwa pengurus yang lama dari Koperasi DHD itu sudah diamankan aparat kepolisian. Namun memang setelah kami konfirmasi kepada pihak penyidik bahwa hal itu belum terjadi karena penyidik juga masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi terkait dengan persoalan ini. Begitu deh ya. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Sinta sudah berhasil mendapatkan keterangan melakukan wawancara bersama Kasubdit 4 PPA Polda Sumsel, Kompol Mas Nodi. Berikut liputan lengkapnya. DHD itu berapa orang sudah terdata oleh kita? Ya, saat ini kami terima laporan sudah ada 3 korban yang melapor kaitan dengan masalah koperasi serba usaha Darussalam yang disingkat itu PT DHD. Ya, karena untuk percepatan di mana kita perkirakan mungkin korban ada lagi, jadi dibentuk tim khusus untuk penanganan kaitan dengan masalah kasus koperasi serba usaha. Kalau misalnya untuk pelakunya nanti kita dalami, karena untuk saat ini kami masih dalam proses penyelidikan, yaitu pengumpulan keterangan daripada si korban, bagaimana bentuknya, selanjutnya dengan pelaku-pelakunya siapa saja yang terlibat masih kita dalami. Berarti belum ada yang diamankan, bukan? Masih belum ada. Total kerugian 3 orang ini berapa Bu kira-kira? Untuk kerugian yang dari pelapor pertama itu 850 juta,
yang kedua itu 96 juta, yang ketiga itu 81 juta. Itu modusnya bagaimana? Itu dia menawarkan paket ternak lele. Beralih ke Jawa Timur, inovasi dan kemudahan pelayanan vaksinasi di Surabaya terus dilakukan oleh kepolisian bersama pemerintah Kota Surabaya dan TNI. Kali ini Polrestabes Surabaya kembali meluncurkan 2 unit bus keliling vaksinasi Merdeka yang akan melayani masyarakat di batas Kota Surabaya. Kapolres Tabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan menyebut inovasi akan terus dilakukan untuk lebih dekat melayani masyarakat, salah satunya dalam percepatan vaksinasi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Surya, ada Firman Rahmanuddin yang akan menyampaikan laporan. Halo Firman. Ya. Firman, bagaimana sampai saat ini inovasi apa saja selain bus keliling itu tadi yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka percepatan vaksinasi di Kota Surabaya khususnya? Terima kasih, Dea. Baik, bisa kami laporkan sampai saat ini Polrestabes Surabaya pelayanan masyarakat, utamanya dalam hal percepatan vaksinasi di Kota Surabaya. Pada 16 Agustus lalu, Polrestabes Surabaya telah meluncurkan 22 unit mobil vaksin keliling yang menyasar masyarakat hingga ke kampung-kampung dan pusat kegiatan masyarakat, diantaranya pasar tradisional, kemudian rumah ibadah, dan beberapa tempat seperti sentra PKL. Kemudian pada awal Oktober lalu, Polrestabes Surabaya juga kembali meluncurkan ada sekitar 4 unit mobil masker keliling, di mana mobil masker keliling ini juga bertujuan sama, yakni menjangkau masyarakat di kampung-kampung dengan memberikan edukasi protokol kesehatan agar nantinya masyarakat yang sudah terbentuk herd immunity-nya tetap tidak abai terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang paling baru adalah bus vaksinasi keliling yang sudah diluncurkan Polrestabes Surabaya pada Rabu 6 Oktober 2021 kemarin. Mobil bus vaksinasi keliling itu akan menyasar masyarakat yang masuk ke Kota Surabaya seperti itu. Dea. Iya, lalu untuk bus vaksin ini ada berapa titik di Surabaya sendiri yang ada bus vaksin ini, di mana saja itu, dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan vaksin gratis di sana? Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan juga bahwa bus vaksinasi keliling yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya ini ada di 2 titik batas Kota Surabaya. Titik pertama ada di depan Mall Cito Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Bundaran Waru. Dan titik kedua ada di exit tol Suramadu, tepatnya di Jalan Kedung Coe arah Kota Surabaya. Untuk mendapatkan vaksinasi gratis di bus vaksinasi keliling ini, masyarakat tidak perlu khawatir atau mendaftar secara online seperti sebelum-sebelumnya. Masyarakat yang melintas akan diperiksa oleh pihak kepolisian dan akan ditawarkan jika memang mereka mau tanpa ada paksaan. Di sana masyarakat hanya membutuhkan KTP saja untuk mengisi formulir, kemudian dapat dilakukan screening kesehatan dan selanjutnya mendapat vaksinasi gratis yang tidak sampai 15 menit untuk antriannya. Seperti itu, Dea. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat sendiri sampai saat ini terkait dari program yang diadakan oleh pemerintah dan juga Polrestabes Surabaya bersama TNI ini, Firman? Ya. Sejauh ini animo masyarakat dan antusiasme masyarakat Surabaya maupun luar kota Surabaya cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari jumlah vaksinasi yang dilakukan di 2 bus keliling tersebut. Hingga saat ini sudah mencapai hampir 600 dosis yang sudah disuntikan. Itu artinya antusiasme masyarakat juga cukup tinggi karena di beberapa daerah untuk akses vaksinasi mereka cukup kesulitan karena jauh dan juga antrian yang panjang. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya, Firman Rahmanuddin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Bapak Donator dan Pak Jari yang hadir serta dari Pemkot disampaikan bahwa kegiatan vaksin on the spot yang menggunakan bus vaksin ini merupakan tindak lanjut daripada akselerasi vaksinasi Merdeka yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya didukung TNI Polri. Ikhtiar yang dilakukan saat ini merupakan langkah-langkah lanjutan dari proses akselerasi vaksinasi, baik gerai stasioner berskala besar
maupun proses vaksinasi yang dilaksanakan di setiap puskesmas dan vaksinasi yang menggunakan 22 mobil gerai yang saat ini juga sedang melaksanakan operasional dan akan dilakukan penambahan 10 mobil tambahan untuk percepatan. Pemerintah kota didukung TNI Polri juga untuk percepatan pencapaian vaksinasi yang saat ini mencapai 109% untuk dosis 1 dan 72% dosis 2 dan lansia 91% merupakan bukti bahwa kita serius sesuai dengan arahan pemerintah. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Petugas Polsek Percut Setuan melakukan penggerbekan kampung narkoba di Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Namun aksi ini tidak berjalan mulus lantaran sejumlah warga sempat melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah petugas. Petugas pun akhirnya umbar tembakan untuk menghentikan aksi pelemparan tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Medan. Ada Alfi yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Alfi. Halo Dea. Alfi, bisa Anda ceritakan bagaimana memang ini saat itu situasi saat terjadinya penggerbekan? Ya, pada saat itu kepolisian dari Polsek Percut Setuan melakukan penggerebekan terhadap kampung narkoba yang terletak di Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat itu petugas yang melakukan razia mendapat perlawanan dari warga yang tidak terima dengan kehadiran para petugas, sehingga para warga melemparkan petugas dengan menggunakan batu sebesar ke kepala tangan, dan petugas kemudian melakukan tembak peringatan ke arah atas untuk membubarkan massa. Iya, lalu berapa orang akhirnya yang diamankan oleh aparat, Alfi? Ya, petugas mengamankan 6 terduga pelaku yang saat itu sedang melakukan menghisap sabu menggunakan bong di sebuah rumah semi permanen yang berada di kawasan tersebut. Ya, petugas mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 3,94 gram, alat timbang elektronik, 2 alat senjata tajam berupa parang dan golok, dan juga 1 mesin judi tembak ikan beserta 1 plastik batu yang digunakan untuk melempar para petugas. Ya, lalu adakah informasi terkait bagaimana kondisi personal Polsek Percut Setuan sendiri saat itu yang sempat dilempari batu oleh warga? Ya, saat ini kondisi dari para personel itu tidak mengalami luka serius, hanya pada saat pelemparan hanya mengenai badan dari para petugas, dan itu tidak berakibat fatal dan paling hanya menyisakan bekas luka sedikit saja, gitu Mbak. Ya, Tribuners, tadi rekan Alfi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Percut Setuan, AKP Jan Peter Napitupulu. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena tadi kan di rumah ibu banyak kita dapati bom, plastiknya, ada lainnya. Ibu tahu cara bisa terhindar sama dari kopi ya. Mana si bintang lagi? Kalau ada lemparan dia. Mana sabar? Ya. Ini putri, ya. Jadi di rumahnya kita dapati banyak tempat-tempat bom. Itu lagi. Juga apa begitu? Ini pakai. Nah, kalian. Lalu ini. Mantan residivis. Sudah berapa kali di penjara? Baru kali. Baru keluar, ulang-ulangi narkoba. Kamu sudah berapa kali masuk? Belum pernah. Kamu selama ini mengedar atau memakai aja? Hanya memakai. Mengedar? Siapa pengedar di sana? Pengedarnya siapa yang kamu tahu? Hah? Rudi? Siapa lagi? Siapa?
Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Sebuah rumah mewah di kawasan Gentan, Kecamatan Bagi, Sukoharjo dibongkar pihak Bea Cukai Surakarta. Rumah itu dibongkar lantaran dijadikan sebagai lokasi penyimpanan rokok ilegal. Jutaan batang rokok ilegal ditemukan saat petugas mendatangi lokasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fristin. Halo dia. Christine, bagaimana akhirnya penyimpanan rokok ilegal di sebuah rumah mewah ini bisa terbongkar? Siapa sebenarnya pemilik rumah itu juga? Baik, terima kasih dia. Terkait dengan pembongkaran ataupun gerbek dari rumah mewah yang ada di kawasan Gentang Sukoharjo ini memang dilakukan pada Senin 4 Oktober 2021 pada pukul 3 sore, dan memang dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan langsung di lokasi TKP dari Kepala Seksi Penindaan dan Penyelidikan Bea Cukai Surakarta, Heri Trijantono, mengatakan bahwa penindakan hasil operasi dari wilayah Sukoharjo dan sekitarnya, dan informasi yang diimpun dari Bea Cukai sendiri dari masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Dalam proses informasi itu juga dari pihak Bea Cukai juga menemukan bahwa rokok tersebut dibawa menggunakan truk bak terbuka saat akan melakukan transaksi ataupun pembongkaran di area rumah mewah tersebut. Dan memang untuk identitas dari pemilik rumah tersebut sampai sekarang, pemilik maksud saya untuk pemilik dari rokok ilegal ini berinisial SO, dan di lokasi juga ditemukannya 2 karyawan yang sekarang menjadi salah satu saksi dalam kasus ini, Dea. Iya, lalu berapa jumlah tepatnya rokok yang disimpan di dalam rumah itu? Selanjutnya juga akan diapakan barang bukti tersebut? Baik, Dea, terkait untuk barang bukti yang diamankan oleh petugas Bea Cukai sejumlah 1.122.800 batang rokok yang ilegal dan tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan nantinya namun juga ada yang dilengkapi pita cukai namun palsu, dan dari beberapa merek, dan jutaan batang rokok ini langsung dimusnahkan oleh Bea Cukai Surakarta untuk menindak ataupun memberikan efek jerak kepada pengedar ataupun seperti itu, Dea. Iya, lalu pelaku penyeludupan ini apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini, Christine? Baik, terkait dengan status dari SO, Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta Budi Santoso mengatakan saat ini tersangka pemilik sudah dinyatakan sebagai tersangka, dan 2 karyawannya ditetapkan sebagai saksi. Dan dari keterangannya juga SO dijerat hukuman dengan pelanggaran pasal 54 dan 56 berdasarkan UU Cukai nomor 39 tahun 2027, dan memang untuk potensi kerugiannya juga mencapai Rp752.635.000 ya. Baik, Tribuners, rekan Fristin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, Budi Santoso, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya. Kami Bea Cukai Surakarta berhasil melakukan penindakan di sebuah rumah yang berada di kawasan yang tergolong elit ya di daerah Gentang Sukoharjo. Nah, berkoordinasi dengan RT setempat, dilakukan pemeriksaan di dalam rumah, ternyata ditemukan ada 1.122.800 batang rokok ilegal. Nah, ini rokoknya ada yang dilengkapi pita cukai palsu, diduga ya, dan kemudian ada bagian yang tanpa dilengkapi pita cukai. Akibat dari itu, tentunya ada potensi kerugian negara yang timbul dari kewajiban pembayaran cukainya, PPN-nya maupun pajak rokoknya. Yang kami perkirakan itu kisarannya adalah Rp752.632.000, itu perkiraannya. Dapat kami sampaikan telah ditetapkan 1 orang tersangka, Saudara SON, yang diduga sebagai pemilik dari barang tersebut, dan terus kami lakukan pengembangan untuk
kemungkinan ditemukan tersangka-tersangka baru dan membuat kasusnya bisa diungkap secara lebih terang. Warga lingkungan Korongan, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat memasang pohon pisang di tengah jalan pada Selasa 5 Oktober malam. Dari pantauan Tribun Sulbar, pohon pisang itu berdiri kokoh di tengah jalan yang tergenang air. Pohon pisang berdiri di tengah jalan yang tidak jauh dari kantor wilayah Kemenak Sulbar. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Ada Rahman yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Rahman. Halo. Iya, rekan Rahman, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan warga setempat ini hingga menanam atau memasang pohon pisang itu di tengah jalan? Ya, baik, saya akan laporkan terkait alasan warga Korongana ini di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, karena sudah berbulan-bulan jalan ini digenangi air dan setiap kali turun hujan jalan ini itu terus digenangi air karena drainase ataupun saluran air itu mengalami tersumbat sehingga airnya tidak berjalan dengan aliran airnya tidak berjalan dengan baik. Nah, di jalan juga itu sendiri sudah mengalami kerusakan sehingga para pengendara yang lewat itu beberapa kali terjatuh sehingga para warga setempat berinisiatif untuk melakukan tanam pohon pisang di tengah jalan tersebut. Selain itu juga warga sudah resah karena di jalan itu sangat mengganggu aktivitas warga pada saat melintas seperti itu ya. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Sulbar, Rahmat, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kota Siak Sri Indrapura berhasil menyabet juara pertama dalam ajang lomba kebersihan kota tingkat Provinsi Riau. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur Riau, Gubernur Riau Syamsuar kepada Wakil Bupati Siak Husni Mirza di Taman Hutan Rakyat Minas Kabupaten Siak Riau. Penghargaan diberikan bertepatan pada peringatan Hari Ozon Sedunia. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Syaiful. Ya, halo rekan Dea. Ya, Syaiful, dari ini memenangkan sebuah ajang lomba kebersihan ini. Apa sebenarnya kriteria penilaian kota bersih ini dan berapa nilai yang akhirnya didapat oleh Kota Siak? Ya, baik Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa Kabupaten Siak berhasil menyabet gelar juara pertama dalam ajang lomba kota bersih tingkat Provinsi Riau, di mana Kota Siak Sri Indrapura berhasil mendapatkan poin sebanyak 80,88 poin dan menduduki peringkat pertama dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau yang dianugerahkan sebagai kota terbersih se-Provinsi Riau, di mana untuk penilaian ini ada beberapa indikator penilaian yang dilakukan oleh tim, di antaranya adalah tim menilai kebersihan dan keteduhan kota, kemudian membuang sampah dengan benar di tempatnya dan menjaga fasilitas umum dengan baik. Nah, dari beberapa indikator tersebut, tim memutuskan bahwa Kota Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Siak mendapatkan nilai paling tinggi dibandingkan dengan 12 kabupaten kota lainnya. Nah, sedangkan di posisi kedua, Dea, dapat kami laporkan Kota Bengkalis, Kabupaten Bengkalis menduduki peringkat kedua dengan poin 75,85 poin. Sedangkan di urutan ketiga itu diraih Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan nilai 73,65 poin. Selain tiga kota yang masuk dalam 3 besar kota bersih tersebut, pada kesempatan yang sama Gubernur juga memberikan 3 penghargaan harapan 1, 2, dan 3 kepada Kota
terbersih, yaitu Kota Bagan Siapi-Api, Kota Bangkinang, dan Kota Taluk Kuantan. Begitu dia. Ya, lalu adakah target selanjutnya dari kota yang menjadi pemenang tingkat provinsi ini? Iya baik Dea, Gubernur Riau kemarin berharap agar 3 kota yang ditetapkan sebagai kota terbersih di Provinsi Riau ini agar terus meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayahnya masing-masing, sehingga Gubernur berharap tahun depan bisa ditingkatkan lagi menjadi kota terbersih nasional dan mendapatkan penghargaan Adiwiyata di tingkat nasional. Begitu Dea. Baik, Tribuners, berikut kami akan tampilkan pernyataan dari Gubernur Riau, Syamsuar. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi kita juga ikut bersama Dewan melakukan penebaran ikan, sekaligus juga penebaran dari ekoenzim. Nah, ekoenzim ini diperkenalkan tadi oleh salah seorang pegawai kita ya, bahwa ekoenzim ini sebenarnya sangat sederhana. Ini dari limbah rumah tangga yang sehari-hari kaum ibu ini juga pengobatan itu. Nah, dari sana dengan peralatan sederhana bisa digunakan jadi ekoenzim, dan ekoenzim ini sekaligus juga untuk bagaimana kita bisa sekaligus menggunakan baik tadi untuk kesehatan, termasuk juga pupuk, termasuk juga untuk budidaya untuk perikanan ikan. Jadi tentunya kami harapkan bahwa hari ini kita juga di Riau dan sekaligus juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak. Tribuners, kita akan jeda sejenak lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya. Sebuah video yang menunjukkan atlet PON ke-20 Papua peraih emas asal Nusa Tenggara Timur dijemput memakai mobil pick-up viral di media sosial. Selain dijemput menggunakan pick-up, juga tidak ada penyambutan yang istimewa. Terkait hal itu, Sekretaris Komisi 5 DPRD NTT, Kristen S. Pati pun buka suara. Dan detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Ho yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Irfan. Halo Dea, selamat siang. Ya Irfan, bisa Anda ceritakan kronologi penjemputan atlet bernama Susanti ini di Bandara El Tari Kupang saat itu, Irfan, bagaimana?
Baik ya, dapat saya sampaikan bahwa kemarin itu atlet Susanti Indapataka dan juga pelatih beserta manajernya tiba di Bandara El Tari pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pada saat tiba mereka dijemput oleh beberapa perwakilan dari diaspora dan juga KONI yang ada di NTT Seni. Kemudian dilakukan pengalungan bunga, sempat juga ada kendaraan yang disiapkan oleh dari pengurus KONI dan juga diaspora. Demikian dia. Iya, lalu apakah informasi yang beredar bahwa Pemprov NTT ini tidak menyiapkan penjemputan yang layak untuk Susanti itu benar adanya? Baik, dia menurut informasi yang kita peroleh bahwa sebenarnya kendaraan itu telah disiapkan dari diaspora NTT. Namun pelatih dan juga atlet lebih memilih untuk menaiki mobil pickup yang telah disiapkan oleh pengurus Muay Thai yang ada di Kota Kupang, karena menurut mereka beberapa kali pertandingan di nasional di saat kepulangan mereka selalu saja teman-teman mereka, kerabat mereka dan juga pengurus dari Muay Thai Kota Kupang sendiri yang melakukan penjemputan dengan kendaraan yang ada apa adanya, sehingga pada momen kemarin mereka memilih untuk bersama dengan pengurus dari Muay Thai itu. Demikian ya. Ya, lalu bagaimana respon dari Susanti dan juga pelatih atlet lainnya juga saat dijemput menggunakan mobil pickup ini, dan juga reaksi dari keluarga juga bagaimana, Irfan? Baik ya, untuk reaksi dari Susanti sendiri, dia terlihat lebih santai dan lebih enjoy ketika menumpangi mobil pickup yang telah disiapkan itu. Sementara keluarga yang hadir kemarin, mereka menggunakan sepeda motor mengikuti rombongan yang ada di sana di Bandara El Tari, kemudian menuju ke rumah pelatih yang ada di Kecamatan Koipopo, Kota Kupang, sebagai base camp dari Muay Thai itu sendiri, Dea. Demikian. Ya, lalu apa yang dilakukan peraih medali emas pertama ini untuk NTT di PON Papua seusai tiba di kampung halamannya? Baik, Dea, kemarin sore Pos Kupang berkesempatan untuk menghubungi Susanti ketika tiba di Kabupaten Kupang di Desa Oelamasi. Tibanya di sana, Susanti menyampaikan bahwa ia disambut oleh tetangga dan juga keluarga yang ada di sana. Sementara juga ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kupang yang kebetulan hadir pada saat itu. Beberapa informasi juga dia sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kupang telah menyiapkan salah satu kota sebagai tenaga honorer di kabupaten tersebut untuk diisi oleh atlet Susanti. Sementara itu beberapa UMKM yang ada di NTT telah menyiapkan beberapa bonus dan juga paket liburan bagi Susanti dan juga pelatihnya. Terus lagi tadi informasi barusan yang diterima Pos Kupang bahwa ada salah satu pengacara asal Sumba yang ada di Bali saat ini sedang menyiapkan bonus bagi Susanti membiayai proses perkuliahan hingga selesai. Demikian deh. Baik, Tribuners, rekan Ivan juga sudah sempat berbincang langsung dengan pelatih dan juga atlet Muay Thai Angga Sili Tungga dan juga Susanti Indapataka. Berikut keterangan lengkapnya. Kemarin pertandingan di Papua itu pertama itu saya langsung ke Tareklot, terus saya langsung ketemu sama tuan rumah, berhadapan sama tuan rumah Papua. Untuk dijanjikan sih belum ada sama sekali untuk dijanjikan apa-apa. Cuma kemarin dari KONI dari Pemprov mereka juga ini Pak Wagub mereka juga ambil bagian dalam ikut menonton pertandingan kemarin dari 2 pertandingan terakhir, dan kalau untuk sampai di sini belum ada yang dijanjikan apa-apa. Ketika pulang dari Papua? Oh ya tahu, soalnya ada sedikit penyambutan sedikit kemarin oleh Bapak Bupati Ngada, itu kita berkumpul semua bersama Pak Wagub sama ketua komisi. Ini medali yang keberapa kakak? Ini yang kelima. Yang kelima dalam udah 5 kali. Dari diaspora atau dari Pemprov mungkin ada undangan ke Pemprov? Undangan belum ada sih. Belum ada. Karena kan saya tahu di posisi Pak Wagub ada di mana atau
ketua apa ada di mana kita kan selalu tahu. Belum ada undangan resmi ya abis ini harus di mana belum ada lah. Kalau kemarin dari seperti apa kakak? Atau dari Pemprov mereka juga ngantar sampai ke bandara atau seperti apa? Memang ada bis khusus di sana yang untuk transportasi pergi pulang ada. Kalau selama di Papua fasilitasnya bagus lah, mewah bisa dibilang mewah. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua sedang berlangsung dari 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Dan sejumlah atlet asal Sulawesi Tengah telah berhasil meraih medali baik perunggu, perak, dan emas. Untuk ikut mendukung atlet dari Sulteng berlaga di PON Papua, seorang pemilik rumah makan Raja Penyet Mas Faiz memberikan promosi kepada atlet peraih medali emas. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait hal ini sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Palu, ada Nur yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Nur. Halo Dea. Ya, Nur, bisa Anda informasikan terkait untuk promo ini apa hanya berlaku untuk atlet yang atau juga pelatih juga bisa mendapatkan promo ini? Terima kasih ya. Perlu saya jelaskan sedikit, lokasi tempat makan gratis atlet asal Sulteng peraih emas tersebut berada di Jalan Ahmad Yani Lorong 3 nomor 2, Kelurahan Besu Setengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Dan untuk promo tersebut hanya untuk atlet yang berhasil meraih medali emas saja. Sementara keluarga dan pelatih serta kontingen lainnya tidak masuk ke dalam promo tersebut. Hal itu untuk mencegah agar tidak ada orang lain yang mengaku dari keluarga atlet Abdul Rahman Darwin selaku peraih medali emas pertama pada PON Papua 2020. Baik, iya. Lalu Nur, bagaimana mekanisme untuk atlet peraih medali emas ini agar bisa mendapatkan promo makan gratis ya informasinya di rumah makan Penyet Mas Faiz ini? Ya, mekanismenya bahwa atlet Abdul Rahman Darwin harus menunjukkan identitasnya ke rumah makan Raja Penyet Mas Faiz. Nah, kemudian atlet tidak dibatasi untuk memilih menu makanan dan minuman yang dia ingin makan pada saat itu juga. Kemudian atlet bisa setiap hari makan di situ mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam di warung makan Raja Penyet Mas Faiz tersebut. Dan juga makan gratis selama setahun untuk atlet peraih emas itu berlaku sejak kunjungan pertamanya. Baik ya. Iya. Lalu harapan sendiri dari Mas Faiz selaku pemilik rumah makan ini kepada atlet asal Sulteng yang sedang bertanding di PON Papua bagaimana? Untuk harapannya itu bahwa agar kontingen Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang bertanding harus mendapat medali sebanyak-banyaknya, terutama medali emas. Karena setiap atlet dari Sulteng yang mendapat emas dipastikan bisa makan gratis selama 1 tahun di rumah makan Raja Penyet Mas Faiz tersebut. Dan itu juga adalah wujud apresiasi dari owner rumah makan Raja Penyet Mas Faiz kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional, serta juga bisa memacu semangat untuk para atlet lainnya. Baik ya. Baik, Tribuners tadi rekan Nur juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari owner rumah makan Raja Mas Faiz, yakni Faiz Arfianto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi memang karena kegelisahan dari kemarin itu kita kok nggak dapat emas gitu kan, kita masih di ranking yang paling bawah gitu kan, Sulawesi Tengah. Tapi akhirnya malam itu ada yang pecah telur, dapat emas, akhirnya senang juga semua gitu kan. Semua mengapresiasi selamat. Iya. Apa yang berdampak gitu loh bagi si atlet begitu. Oke lah kalau begitu kita kasih makan gratis selama setahun. Kan nggak ada ruginya gitu kan. Hanya untuk makan begitu kan. Istilahnya ya kita menyambung silaturahmi juga dengan atlet. Ya saya harapkan sebanyak-banyaknya sih. Sebanyak-banyaknya juga. Kalau bisa semuanya dapat emas gitu loh. Oke. Supaya makan semua di sini. Oke ya betul. Nah, jadi ini juga sekaligus motivasi bagi atlet yang mungkin saat ini masih sedang berlaga di PON Papua, ketika berhasil menyumbangkan atau menambah pundi-pundi medali emas bagi Sulawesi Tengah akan mendapat makan gratis selama setahun di Rumah Sakit Raja Penyet Mas Faiz yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Palu. Oke, kemudian Mas Faiz, untuk di rumah makan ini apa menu khas atau mungkin yang menjadi andalan? Kalau menu khasnya kita ayam bakar ya. Ayam bakar, sambal terasi, seperti itu. Seperti itu ya.
Nah, nanti ketika ini kan sudah ada satu atlet kemarin dari cabang olahraga taekwondo. Iya. Nah, apakah sudah ada juga berhubungan dengan belum Spice? sih, Oh, belum ya? Belum. Mungkin Oh. masih konsentrasi mereka di sana. Ya itu harapan kami sebanyak-banyaknya datangkan emas ke Palu gitu kan. Iya, datangkan emas ke Palu ya. Ah. Iya. Oke. Ya, nanti Informasi berikutnya datang dari Provinsi Banten, Tribuners. MUA asal Kabupaten Serang turut meramaikan ajang Anyer Krakatau Wedding Fashion Show. Dalam perlombaan itu, tim MUA Neng Zainal mengambil tema pakaian pernikahan adat Papua. Untuk make up-nya, pihaknya menggunakan coretan putih di pipi yang diadaptasi dari aslinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Milda. Halo rekan Dia dan Tribuners. Iya, Milda, bisa Anda informasikan kenapa dari tim Neng Zainal, MUA Neng Zainal ini memilih untuk menggunakan atau menampilkan pakaian adat Papua? Iya, dari MUA Neng Zainal ini yang berasal dari Kabupaten Serang, mereka menggunakan adat Papua sebagai salah satu bentuk dukungan dan semangat bagi para atlet Banten yang sedang bertanding di PON Papua, begitu rekan Dea. Iya, lalu bagaimana modifikasi apa saja yang diambil untuk pakaian adat Papua ini? Nah, pakaian adat Papua ini salah satu penata busananya bernama Rahmatullah. Dia memodifikasi pakaian adat Papua menggunakan beberapa modifikasi dari modern dan tradisional, namun juga tidak menghilangkan kesan dari tradisionalnya itu sendiri. Dia juga menggunakan penutup dada sebagai pelengkap, begitu rekan Dea. Iya, dengan mengambil tema pakaian adat Papua ini, berhasil menyabet juara berapa dari MUA Neng Zainal? Dari MUA Neng Zainal ini mereka berhasil menyabet juara 2 dalam ajang MUA Vendor Festival itu di Anyer. Mereka mendapatkan juara 2 dan mendapatkan trofi serta uang pembinaan, begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Nianti. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita akan jeda sejenak lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kita kembali ke live update. Terima kasih Anda masih setia. Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Program Kelompok Wanita Tani atau KWT di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat, telah mampu mendongkrak ekonomi produktif masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga KWT. Pemanfaatan perkarangan rumah ini untuk tanaman muda sudah sangat membantu rumah tangga yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Serambi News. Ada Sa'dul Bahri yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Sa'dul. Ya, halo. Iya, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya awal atau siapa sebenarnya pencetus untuk memanfaatkan pekarangan rumah ini sebagai kebun? Sejak kapan juga sudah dimulai? Oh ya, baik rekan Dea, dapat kami laporkan bahwa gagasan awal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS yang diinstruksikan kepada desa-desa melihat situasi pandemi saat ini yang memberatkan perekonomian masyarakat, sehingga salah satu desa saat ini dan diikuti oleh puluhan desa lainnya ini telah membuka lahan mini, artinya perkarangan yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha masyarakat. Ya, dengan ide ini yang mulai dijalankan oleh salah satu desa seperti di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woila, ini sudah sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama kebutuhan hari-hari di rumah tangga. Dan ini adalah yang dicetuskan oleh pemerintah, yaitu khususnya Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS. Demikian rekan dia. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi ini, apa saja tanaman yang ada di sana? Hasil panen lalu ini dipakai untuk apa, Sa'dul? Ya, baik. Hasil panennya adalah seperti cabai, itu terong, sejenis sayur-sayuran lainnya, dan ini sangat membantu masyarakat kebutuhan hari-hari yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga para masyarakat saat ini untuk kebutuhan rumah tangga mereka tidak harus kalaupun tidak ada uang, dengan adanya tanaman yang mereka tanam di samping rumah ini tentunya sudah sangat membantu keluarga mereka masing-masing, seperti ada tomat, cabai,
dan sejumlah tanaman lainnya. Ini yang menjadi fokus masyarakat di daerah seperti di Desa Padang Jawa, Kecamatan Waila. Demikian rekan Lia. Ya, Saldo terkait kegiatan ini, apakah ada juga bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan mereka di sana? Ya, untuk mendukung program kelompok wanita tani ini jelas ada bantuan dari pemerintah, salah satunya dari Dinas Pangan yang mensupport para petani di kawasan Waila ini seperti memberikan bibit seperti tomat, cabai, kangkung dan lain sebagainya. Ini sudah sangat membantu masyarakat serta sejumlah peralatan lainnya, baik seperti termasuk cangkul, pupuk, bibit. Ini sudah melengkapi untuk mendukung program yang sedang dijalankan saat ini, dan ini akan terus dijalankan karena dinilai sangat bermanfaat terhadap masyarakat yang apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini sudah sangat-sangat membantu masyarakat di daerah itu, dan ini menjadi salah satu pilot project di Kabupaten Aceh Barat yang bisa dicontoh baik ke desa-desa lainnya, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, Aceh maupun di Indonesia. Demikian rekan Lia. Iya, dan Tribuners, kami akan menampilkan keterangan dari Kepala Desa Padang Jawa terkait program kelompok wanita tadi di sana. Berikut liputan lengkapnya. Salut saya karena mereka tidak mau mundur. Kita harus maju, Bu Uci. Jadi apapun cerita saya harus mewujudkan KWT itu. Sampai detik ini, saat ini masih berjalan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19. Mereka bisa panen di perkarangan dikarenakan bisa mengurangi beban ekonomi rumah tangga, khususnya ibu-ibu di Aceh Barat. Alhamdulillah program KWT tersebut sudah banyak yang mengikuti jejak. Kalau tidak salah sekarang kita berada di posisi 12 desa yang mengikuti program KWT tersebut. Saya selaku kecil pribadi, saya tetap melanjutkan KWT itu sampai kapanpun untuk kepentingan masyarakat khususnya di wilayah raya. Ya, sejauh ini berapa luas perkarangan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat itu? Luas perkarangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu 5 meter kali 5 meter. Nanti kita buat persegi, 1 petak kangkung, 1 petak terong, 1 petak cabai, dan ada lain-lain sebagainya. Ya, sejauh ini bagaimana dirasakan azas manfaat dari program KWT ini? Banyak sekali. Pertama, mereka bisa memanfaatkan seperti tomat, cabai khususnya, terong, pokoknya sayur-sayuran cukuplah untuk diri mereka sendiri. Masyarakat kawasan Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat memiliki tradisi bernama Raba Aika atau tolak bala. Masyarakat akan datang berbondong-bondong dalam pelaksanaan kegiatan ini pada sore hari dan saling bertegur sapa dalam menjalin silaturahmi. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait tradisi ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Padang, ada Rezi Azwar yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Rezi. Halo, ya. Rezi, bisa Anda jelaskan terkait tradisi tolak bala ini? Iya, ini disebut masyarakat sebagai tradisi Raba Akia atau yang dikenal masyarakat dengan tolak bala ya. Dilaksanakan oleh masyarakat dari Kelurahan Air Manis dan Kelurahan di sekitar lokasi tersebut, yang dimana pada Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana dilaksanakan kegiatan ini pada kemarin, tepatnya Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, di mana Raba Akia ini merupakan singkatan dari hari Rabu terakhir di bulan Syafar dalam kalender Islam, di mana masyarakat ramai datang ke lokasi yang tepatnya di titik fokus yaitu kumpulnya di kawasan Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada sore hari kemarin. Dilaksanakan mulai dari masjid, selanjutnya berjalan kaki dengan zikir, sambil zikir sambil berjalan atau melafazkan la ilaha illallah dalam perjalanannya, dan menuju ke kawasan Pantai Air Manis, dan di sana sudah disediakan sebuah sampan yang diisi air. Nantinya air tersebut diisi yang disebut oleh masyarakat dengan air yang
yang ada dedaunan yang telah dibacakan doa begitu. Iya. Lalu biasanya dihadiri oleh siapa saja dalam pelaksanaan tradisi ini? Iya, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat sekitar dari kelurahan Pantai Air Manis ya, dan juga dihadiri tokoh masyarakat sekitar dan tokoh agama di sekitar lokasi tersebut. Gitu. Dan tujuan dari kegiatan ini yaitu tolak bala, di mana masyarakat berharap tidak adanya penyakit atau dihilangkan penyakit dari kampung halaman mereka dan tidak dijauhkan dari bencana, mara bahaya dan lainnya begitu. Baik, Tribuners, rekan Rezi juga sudah sempat mewawancarai pelaksana Raba Aikia bernama Asrul. Berikut keterangan lengkapnya. Yaitu acara doa tolak bala. Jadi kalau kami namanya adalah Raba Aikia. Jadi prosesi ini diawali dengan salat asar berjamaah di Masjid Nurul Ihsan. Masjid Nurul Ihsan ini adalah masjid yang paling tertua di Kelurahan Air Manis ini. Masjid yang paling tertua. Jadi diawali dengan salat asar berjamaah. Dari salat asar berjamaah, setelah selesai prosesi salat asar berjamaah tadi, kemudian kami dari Masjid Nurul Ihsan langsung menuju ke lokasi ini. Sepanjang jalan kami membaca ratib, yaitu La ilaha illallah sebanyak mungkin sampai di lokasi ini. Tujuannya adalah supaya bencana dan segala mara bahaya kita dilindungi, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian juga disertai segala musibah, kemudian diampiri rahmat dan nikmat hendaknya. Terutama sekali terhadap kaum nelayan. Jadi dasarnya dulu adalah terhadap kaum nelayan. Mudah-mudahan kaum nelayan dimudahkan rezekinya dalam berusaha hendaknya, dalam mencari rezeki di laut. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan usaha-usaha kegiatan-kegiatan yang ada di pantai, yang mencari rezeki di pantai, dimudahkan rezeki hendaknya. Sehat alfiat selalu hendaknya itu. Tapi karena sekarang ini kita dalam masa pandemi, ya masih tetap kita laksanakan, tapi hanya sederhana. Tapi mudah-mudahan dengan acara kesederhanaan ini, mudah-mudahan Allah tetap menjabah dan tetap melindungi kita semua hendaknya dari segala musibah dan bencana hendaknya. Tribuners, air yang jernih dengan suhu yang sejuk membuat destinasi wisata Air Cawang di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menjadi idaman bagi para warga di Kabupaten Lahat. Hampir setiap hari ratusan pengunjung datang ke sini. Tidak hanya untuk berfotoria, warga yang datang juga menyempatkan diri untuk mandi atau sekedar bermain air. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Sriwijaya Post. Ada Ehdi Amin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ehdi. Halo rekan dia. Iya, rekan Ehdi bisa Anda informasikan di mana lokasi objek wisata yang sepertinya pasti sangat menyegarkan ya kalau misalnya kita berkunjung ke sana. Ya, dia dapat kami sampaikan bahwasanya objek wisata Air Cawang ini berada di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, rekan dia. Ya, rekan Edi bisa Anda kembali jelaskan? Ya, bahwasanya objek wisata Air Cawang ini berada di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dapat kami sampaikan bahwasanya objek yang satu ini merupakan objek wisata alam yang baru saja bisa dikatakan ditemukan oleh warga setempat. Sebelumnya lokasi objek wisata ini merupakan kawasan perkebunan warga. Nah, kemudian warga secara swadaya melalui pemerintah setempat membangun objek wisata tersebut sehingga terbentuklah sebuah kolam dan pancuran-pancuran air kecil yang saat ini ternyata membius warga untuk datang berwisata, bermandi, sekaligus bermain bagi anak-anak di sekitar kolam. Ya. Ya. Lalu apa yang menarik dari wisata Air Cawang ini, rekan Ehdi? Ya. Dampak dari magnet objek wisata yang satu ini selain memang kondisi airnya yang jernih, dingin, kemudian juga sangat cantik saat kita akan berfoto atau berselfie ria di lokasi. Saat ini pemerintah desa dan wakil rakyat di desa setempat itu merencanakan beberapa pembangunan infrastruktur untuk penunjang objek wisata di kawasan tersebut. Seperti adanya jembatan yang melintasi kolam, kemudian juga ada semacam
wahana-wahana air yang akan diadakan oleh pemerintah setempat. Kemudian saat ini sedang dikerjakan pembangunan seperti WC umum, kemudian akses menuju ke lokasi wisata. Dea. Iya, lalu selain Ayak Cawang ini, apa wisata lain yang bisa dinikmati wisatawan ke kawasan ini? Ya, sahabat Tribun, juga kami sampaikan bahwasanya di wilayah Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, di sini bisa dikatakan tempat berwisata alam yang cukup banyak. Selain air Cawang tadi, ada salah satu objek wisata yang cukup terkenal, bahkan kemarin sempat masuk nominasi dataran tinggi Dinas Pariwisata, yaitu adanya Bukit Serelo dan Bukit Besak. Kemudian ada beberapa air terjun di kawasan setempat. Inilah yang kemudian memancing para wisatawan baik lokal maupun regional untuk datang ke lokasi tersebut. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwasanya bagi para wisatawan yang datang dari arah Kota Palembang, untuk tiba atau untuk bisa sampai ke lokasi mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Kemudian bagi yang datang dari arah Kota Lahat membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, untuk diketahui saat ini objek wisata air Cawang sendiri belum ada pengelola, maksudnya masih warga setempat masih membukanya secara gratis bagi wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi-lokasi tersebut. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Sriwijaya Post, Edi, untuk informasinya dari Kabupaten Lahat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Wakil Ketua 2, Ruslan Ali Washim, turut menghadiri kegiatan budaya Mandi Safar yang digelar oleh LAM Kecamatan Nongsa dan masyarakat Kampung Terih Kelurahan Sambau Nongsa. Mandi Safar ini diketahui memang sudah berlangsung sejak lama, sejak Kesultanan Riau Lingga. Sebelum Mandi Safar ada ritual besapa, yakni meminta doa selamat. Selengkapnya terkait hal ini akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam. Ada Argianto Nugroho yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Argianto. Halo Dea. Ya, Argi, bisa Anda ceritakan untuk sejarah singkat saja dan juga sebenarnya tujuan dari tradisi Mandi Safar ini? Oke, terima kasih Dea. Mandi Safar sendiri untuk sejarahnya sudah dilaksanakan. Untuk literasinya sejak Kesultanan Riau Lingga atau pada tahun sekitar 1880, masyarakat Melayu sudah melaksanakan Mandi Safar. Dan untuk tujuan dan makna Mandi Safar sendiri bagi masyarakat Melayu umumnya adalah untuk menolak bala yang biasa untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia. Iya. Lalu kapan biasanya tradisi ini diadakan dan bagaimana tata cara Mandi Safar ini? Untuk Mandi Safar sendiri biasa dilaksanakan pada bulan Safar, minggu keempat pada hari Rabu. Jadi saat itu adalah waktunya air laut pasang. Jadi saat air laut pasang ini biasanya setelah melakukan beberapa ritual, masyarakat Melayu kemudian mandi di laut secara berkelompok dengan sejumlah tetangga, dan umumnya biasa Mandi Safar ini dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat sekitar. Itu dia. Ya. Oh ya, untuk tata caranya sendiri ada beberapa rangkaian. Jadi pada rangkaian itu ada 3 rangkaian di praacara yang diawali dengan doa oleh pemuka tokoh agama setempat, kemudian baru memasuk ke laut. Setelah mandi di laut bersama-sama atau berkelompok, baru kemudian dibasuh dengan air yang ada di tempayan. Tempayan itu merupakan sejenis gentong. Di situ di dalam air itu sudah didoakan, baru kemudian disiram kepada masyarakat yang sudah melaksanakan Mandi Safar yang dari laut itu, ya. Dan untuk ini maknanya adalah ada beberapa makna ya. Di awal itu adalah untuk membersihkan jasmani. Jadi setelah membersihkan jasmani, kemudian
rohaninya juga dibersihkan. Jadi setelah jasmani rohani dibersihkan, baru akan didoakan untuk agar bisa tidak mendapatkan musibah atau bala. Gitu deh. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Batam, Argianto Nugroho untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap. Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Farhan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, khususnya umat Muslim, untuk memeriahkan acara Robo-Robo. Hal itu disampaikan langsung oleh Farhan seusai menghadiri acara Robo-Robo yang digelar di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Imam. Halo, rekan Imam. Ya, dia. Ya, rekan Imam, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa tradisi Robo-Robo ini? Ya, dia. Tradisi Robo-Robo atau acara Robo-Robo ini merupakan tradisi budaya turun-menurun warga Kalimantan Barat. Acara Robo-Robo sendiri umumnya digelar pada Rabu terakhir di bulan Safar penanggalan Hijriah. Biasanya acara Robo-Robo ini digelar di tepi sungai atau pinggiran sungai, yang mana tujuannya adalah untuk meminta pertolongan atau ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari bala bencana. Begitu deh. Ya, lalu apa saja rangkaian acara ketika berlangsungnya tradisi Robo-Robo ini? Ya, untuk rangkaian acaranya sendiri biasanya masyarakat itu menggelar doa bersama, beramai-ramai. Setelah itu mereka menyantap makanan yang dibawa mereka masing-masing untuk dimakan bersama-sama. Biasanya menu makanannya itu ialah ketupat. Untuk Kabupaten Ketapang sendiri, yaitu ketupat colet sebagai makanan khas Kabupaten Ketapang. Ya, lalu upaya apa sendiri yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ketapang untuk menjaga tradisi budaya Robo-Robo ini bisa tetap terjaga? Ya, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sendiri melalui Wakil Bupati Ketapang Farhan untuk menjaga tradisi Robo-Robo agar tetap bisa terjaga, yaitu mereka mengagendakan untuk mengadakan Robo-Robo ini di pusat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Jadi mulai tahun depan Robo-Robo mulai bisa dipusatkan di Kabupaten Ketapang ini, yaitu di Kelurahan Kauman. Walaupun sebenarnya seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang masih bisa menggelar acara Robo-Robo ini di tempatnya masing-masing. Gitu. Ya. Untuk harapannya sendiri Imam, apa harapan dari Pemda Ketapang kepada warga untuk melaksanakan tradisi Robo-Robo ini? Iya. Pemda Kabupaten Ketapang berharap bagi setiap warga Kabupaten Ketapang, khususnya umat Muslim yang menggelar acara Robo-Robo, untuk dapat memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Tidak hanya doa, melainkan juga bisa bersedekah kepada anak yatim piatu maupun dapat memberikan sumbangan-sumbangan lain bagi warga yang membutuhkan. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Imam juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Farhan, berikut liputan lengkapnya. Ya, baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, khususnya di kalangan umat Muslim, sepanjang untuk melaksanakan acara Robo-Robo itu dipersilakan. Tidak ada larangan dan ini adalah sebuah budaya. Dan harapan saya juga adalah dilaksanakan dengan semeriah mungkin dan mengikuti ritual-ritual seperti
membaca doa yang sebanyak-banyaknya, memberikan sedekah kepada anak yatim piatu, dan memberikan sumbangan-sumbangan yang lain dalam acara robo-robo ini. Saya pikir seperti itu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, khususnya bagi umat Muslim di Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali Tribuners untuk mengingatkan Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.